Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Riksyah Rahman dengan NIM 202410102097 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai praktikum 4 dan 5 data mining tentang classification tree. Nah, di sini kita lihat soalnya yang dimana soalnya adalah ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Pima Indian diabetes, breast cancer, dan hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Baik, jadi di sini saya langsung terapkan saja ke dalam Google Colab, yang dimana di sini pertama yang saya lakukan adalah mengimport seluruh library yang saya perlukan. Nah, di sini saya memerlukan library NumPy, SNP, lalu saya membutuhkan Panda juga dan saya alihkan sebagai PD. Lalu saya mengimport library sklearn. Nah, di sini saya import juga train test split, confusion matrix, lalu decision tree classifier, akurasi score, terus kita load juga datasetnya wine dan breast cancer. Dan untuk Pima Indian diabetes itu kita mengambil dari data CSV-nya, jadi kita cukup import saja CSV-nya ke dalam Google Colab. Nah, lalu di sini kita import dataset, pyplot, dan tree juga. Di sini kita run untuk menjalankan. Nah, di sini kita tinjau dari dataset pertama. Di sini saya ingin menampilkan dataset wine terlebih dahulu. Nah, pertama, yang kita lakukan adalah memanggil dataset tersebut dengan cara load underscore wine, di mana di sini adalah fungsinya adalah untuk memanggil dataset tersebut, dataset yang sudah disediakan oleh Python-nya secara langsung. Nah, di sini kita tampung ke dalam variabel wine data, lalu di sini kita jadikan wine data ini menjadi data frame, dataset kita jadikan data frame. Lalu di sini ada features name, yang dimana kita fungsinya ini adalah untuk menampilkan atribut-atribut dari dataset wine dan dari dataset wine ini. Jadi ketika di print dia akan menampilkan alkohol, malic acid, ash, dan lain-lain. Lalu di sini ada dataset shape yang dimana tujuannya adalah untuk mengetahui ukuran dari dataset wine tersebut. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa dataset tersebut itu terdapat 178 baris, 178 baris dan 13 kolom. Seperti itu. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita ingin mengambil value atau nilai dan mengambil kelasnya. Nah, untuk mengambil value-nya, dikarenakan ini ada 13 kolom, jadi kita bisa mengambil value dari wine dengan cara wine.values, kita akses semuanya, lalu kita akses value dari indeks ke 0 sampai indeks ke 13, seperti itu. Lalu di sini, dan kita tampung ke dalam variabel X ya, value-nya. Lalu untuk Y, itu kita ambil kelasnya dari dataset wine dengan cara wine_data.target. Nah, di sini kita tinjau dulu dari data tes 20%. Nah, caranya adalah kita pertama membuat data train-nya dulu dan data testnya dengan xtrain, xtest, ytrain, ytest, train test split dengan parameter x, x-nya ini value, Y-nya itu kelas, dengan test size atau ukuran data testnya itu 20%, atau kita konversikan ke dalam desimal menjadi 0,2 dengan parameter random state 100. Nah, lalu di sini kita membuat decision tree classifier-nya dengan random state 100. Nah, di sini ada variabel ypred, y_pred, yang dimana fungsinya adalah untuk memprediksi kelas dari X ini, dari variabel X dengan nilai-nilai yang sudah ditampung di dalam variabel X. Jadi dia akan memprediksi kelas-kelasnya. Nah, di sini sudah tampil ya. Di sini kelasnya 0, 1, dan 2. Nah, lalu di bawahnya di sini juga ada variabel Y prediksi, yang dimana dia akan memprediksi kelas-kelas dari data tes yang telah kita set tadi, yang 20% ini 0,2. Jadi 0,2 ini data tes diambil dari keseluruhan data. Dan ketika kita prediksi, maka ini akan tampil seperti ini, hasil prediksinya. Seperti itu. Lalu di sini kita ingin membuat confusion matrix
yang telah kita import tadi. Jadi kita tinggal confusion underscore matrix dengan parameter y underscore test dan y underscore pret. Nah, di sini dapat terlihat confusion matrixnya bahwa kolom ini, setiap kolom dan baris ini, misal baris pertama ini menandakan ini kepunyaan dari kelas ke 0, kelas 0. Lalu ini kelas 1, lalu ini kelas 2. Nah, ini 8, misal kita tinjau dari kelas 0 ini. Nah, 8 ini tidak ada, berarti data kelas 0 ini tidak terdapat kesalahan. Berarti datanya tepat, benar semua, memasuki kelas ke 0. Lalu untuk baris kedua, di sini terdapat kesalahan. Terdapat 11 data yang benar memasuki kelas ke 1. Tapi terdapat 2 data yang salah yang harusnya masuk ke kelas 2, yang harusnya masuk ke kelas 1, tapi dia terklasifikasikan masuk ke kelas 0. Dan juga ini terdapat kesalahan prediksi yang dimana seharusnya dimasuk ke kelas 2, masuk ke kelas 1, tapi dia terklasifikasi ke dalam kelas 0, kelas 3, kelas 2. Lalu di sini sama seperti sebelumnya, di sini terdapat 9 data yang benar, lalu terdapat 1 data yang harusnya masuk ke kelas 2, tapi dia malah terklasifikasi masuk ke dalam kelas ke 0. Lalu di sini terdapat 3 data yang salah juga, yang harusnya masuk ke kelas 2, tapi dia terklasifikasi ke dalam kelas 1, seperti itu, untuk pembacaan confusion matrix. Nah, di sini saya membuat tree-nya dengan cara tree.plot_tree_clf. Nah, dari tree tersebut, saya ingin merepresentasikannya dalam bentuk teks, sehingga dapat dengan mudah dibaca oleh kita, seperti itu. Jadi di sini caranya adalah kita buat variable text representation dengan memanggil fungsi dari tree.export_text, lalu kita print. Nah, nantinya akan menjadi seperti ini. Ini adalah tree-nya, lalu ini adalah tree, namun direpresentasikan dalam bentuk teks. Jika kita lihat bahwa ini sangat mirip sekali dengan if statement pada bahasa pemrograman. Jadi ketika if ini diterjalankan, if ini dipenuhi syaratnya, maka dia akan larinya ke sini. Tapi jika dia tidak dipenuhi, maka dia akan larinya ke sini. Seperti itu. Lalu kita cari akurasi skornya dari atribut-atribut yang telah kita definisikan sebelumnya. Di sini kita menggunakan akurasi underscore score dengan parameter y underscore test dan y underscore pret. Nah, di sini akurasi skornya adalah 77%. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke 30%, sama caranya seperti sebelum-sebelumnya. Di sini yang hanya kita ubah adalah test size-nya. Yang tadinya 0,2, karena di sini kita ingin meninjau data tesnya sebesar 30%, jadi kita ubah menjadi 0,3, seperti itu. Dan untuk lain-lainnya sama, seperti kita membuat prediksi X, lalu kita prediksi juga X testnya, lalu kita buat confusion matrix-nya, dan tampillah seperti ini confusion matrix-nya, yang dimana sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa setiap baris dan kolom itu merepresentasikan kelas. Lalu di sini kita buat tree-nya, lalu akurasi skornya kita print juga, dan ternyata untuk data tes 30% pada wine itu menghasilkan akurasi skor 83%, seperti itu. Lalu untuk 40% juga sama seperti itu, tes size-nya hanya cukup kita ubah menjadi 0,4. Lalu di sini sama, kita buat confusion matrix, lalu text representation, akurasi score. Lalu di sini juga kita print akurasi skornya mendapatkan 86% untuk data tes sebesar 40%, seperti itu. Lalu kita berlanjut ke dataset kedua, yaitu breast cancer. Di sini untuk memanggilnya sama seperti tadi, kita cukup memanggil lot_breast cancer, lalu kita jadikan data frame. Lalu jika kita ingin mengetahui atribut apa saja, kita menggunakan fungsi dari features name.
Lalu di sini jika kita ingin melihat ukurannya, kita menggunakan dot shape, nanti akan tampil seperti ini. Ini merupakan atribut dari dataset breast cancer. Lalu di sini ada ukuran dari datasetnya seperti itu. Lalu di sini kita definisikan value-nya, value dan kelasnya. Dikarenakan ini berukuran 30, yang dimana terdapat 30 atribut, maka value-nya kita ambil dari indeks ke 0 sampai indeks ke 30, seperti itu. Lalu untuk target ini kita mengambil nilai kelasnya seperti itu. Nah, untuk pengambilan data tes, pengujian data tes sama seperti WINE. Jadi untuk data breast cancer 20% sama kita definisikan X-trend, X-test, lalu kita tes-tesnya kita jadikan 0,2, lalu kita buat decision tree classifier-nya. Lalu di sini kita prediksi X2 dan X-test-nya. Lalu di sini confusion matrix kita buat Y_test dan Y_pred. Nah, di sini yang seperti saya bilang, confusion matrix ini hasil dari prediksi X2 ya, tadi prediksi ini. Lalu ini adalah hasil prediksi dari data tes yang 20% ini. Hasil prediksinya seperti itu. Lalu ini adalah confusion matrix-nya. Seperti saya bilang bahwa baris dan kolom pada confusion matrix itu merepresentasikan kelas dan kebenaran data. Nah, di sini terdapat 45 data yang benar, lalu terdapat kesalahan 4 data, kesalahan klasifikasi 4 data, lalu di sini terdapat 63 data yang benar, lalu di sini ada 2 data yang salah. Lalu di sini kita buat tree-nya, dan kita representasikan dengan teks dengan cara seperti tadi, tree.export_text, lalu kita print akurasi skornya. Nah, di sini untuk data tes sebesar 20% itu menghasilkan akurasi skor sebesar 86%, seperti itu. Lalu untuk breast cancer 30%, kita tinggal ubah 0,2 menjadi 0,3, caranya sama seperti tadi, dan confusion matrix-nya juga sama. Ini menjadi seperti ini, terdapat 64 data yang benar, 5 yang salah, 99 data yang benar, 3 yang salah. Seperti itu. Untuk kelas 0 dan ini untuk kelas 1. Seperti itu. Lalu di sini kita buat tree-nya dan representasikan dengan teks, dan kita print akurasi skornya mendapatkan 86% untuk data tes 30%. Dan untuk breast cancer 40% juga sama seperti itu, ini 0,4. Kita tinggal ubah 0,4 mendapatkan akurasi skor 86% juga. Nah, di sini untuk dataset diabetes sedikit berbeda untuk mengambil datasetnya, karena kita mengimport dari file CSV, maka di sini kita harus membaca file CSV-nya terlebih dahulu dengan cara kita panggil library panda.read_CSV. Kita definisikan filenya pima-indian-diabetes.csv. Lalu di sini kita ambil value-nya, diabetes value, dengan kita ambil value dari indeks ke 0 sampai indeks ke 8, karena di sini shape-nya ada 9, dan 1 itu adalah kelasnya, seperti itu. Maka kita print-nya dari indeks ke 0 sampai indeks ke 8. Nah, di sini kita ambil value-nya dengan berdasarkan key ya, outcome. Outcome itu kelasnya kita ambil, lalu di sini X-train kita sama seperti tadi, untuk diabetes 20% kita ambil 0,2%, kita buat decision tree classifier-nya, lalu kita print confusion matrix, yang dimana di sini terdapat 83 data yang benar, 18 data yang salah, dan terdapat 26 data yang benar, 27 yang salah, seperti itu. Nah, di sini kita print tree-nya. Nah, di sini tree-nya sudah terlihat bahwa seperti ini, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, 20 untuk data tes sebesar 20%. Dan untuk 30% sama, tinggal kita ubah 0,3-nya saja tes size-nya, lalu kita buat confusion matrix-nya juga. Di sini terdapat 115 data yang benar untuk kelas 0 dan 35 data yang harusnya masuk ke kelas 0, tapi dia terklasifikasi ke kelas 1, dan ini juga terdapat
43 data yang benar, namun ada 38 data yang harusnya masuk ke kelas 1, tapi dia malah terklasifikasi memasuki data kelas 0. Lalu kita print tree-nya seperti itu. Sama seperti tadi. Lalu untuk 40% kita tinjau lagi 0,4, dan di sini data tesnya yaitu 149 benar untuk kelas 0 dan 47 data yang salah, 73 data yang benar, dan 39 data yang salah klasifikasi, harusnya masuk ke kelas 1, malah dia terklasifikasi ke dalam kelas 0. Dan ini ketika kita print akurasi skornya, mendapatkan nilai 72% ya. Ini 72%, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.